Ngonten tapi jualan. Eits, bentar. Jangan dulu gagal paham ya. Tapi sebelum aku menjawab itu, mendingan kalian bantuin aku deh lagi buka jualan. Soalnya pagi-pagi ini aku terlambat buka toko. Habis gimana lagi namanya lah ibu rumah tangga ya. Harus beres dulu pekerjaan inti yaitu urusan rumah tangga. Baru deh pergi ke pasar buka toko. Jadi kalian, aku minta bantuinnya bukan berarti bantuin membuka jualanku ya, bukan. Maksudnya bantuin nonton videoku yang lewat ini aja. Jangan marah ya, bercanda. Jadi, aku buka jualan dulu. Bagian yang depan tuh dulu ku buka. Soalnya kalau bagian sebelah sana agak susah pintunya diapakan. Kebetulan kalau bagian jalan utama ini, sebelah kanan ini, bisa langsung hidupkan lampu. Kalau udah dihidupkan lampunya enak lah. Aku membuka tokoku kan, menggantungkan barang-barang satu per satu. Terkadang rezeki itu, kalau cepat pun kita datang, kadang-kadang mau cepat datang pembeli. Tapi mau juga nya Besti, cepat kita datang, cepat kita buka. Buka dasarnya begadang mau agak siang. Bahkan pernah juga di mana mau tutup di situ baru buka dasar dan tutup dasarnya. Ya begitulah pengalaman yang jualan ini. Ya namanya lah ya, kita berusaha daripada di rumah aja bingung nggak tahu harus bagaimana. Lagian kami ini kok pedagang ini biasanya kalau sekali-sekali pas istirahat di rumah nggak ke toko sakit kepala itu. Bope istilahnya sakit kepalanya meriang-meriang dikit gitu kan. Tapi kalau udah ke pasar sakit sedikit itu hilang Besti. Betul serius, itulah pengalaman kami yang pedagang ini. Karena gimana nggak hilang ya, kita berjumpa dengan teman-teman, terus banyak yang dilihat, ada pembeli, seketika sakit kepala pun hilang tanpa minum obat. Itulah ajaibnya berdagang itu, pengalaman hidup. Aku mengeluarkan barang daganganku satu persatu secara sistematis, jadi supaya tidak bersamburetan yang dikeluarkan itu. Tahu apa marsamburetan? Berantakan. Jadi yang mana barang yang perlu dikeluarkan lebih utama dulu, itu kita susun supaya tidak tercecer yang mana yang belakangan mau disusun. Oh ya karena gelap kali kurasa di depan ini, mana tahu nanti cepat datang rezeki. Jadi kita pasanglah lampu dulu kan. Jangan ternyata sudah kucokkan rupanya. Pantasan lampunya langsung hidup pas waktu kupasang, waktu kuputar. Biasanya ini lampunya duluan kupasang, baru kucokkan. Jadi terkejut aku. Karena kadang-kadang kan mau nanti apa mau pultak lampunya itu istilahnya apa namanya ya? Mau takut nanti pas dipasangkan itu udah mengalir listriknya kan pecah nanti bolanya itu. Iya amit-amit cabang baik deh. Untung aja nggak kenapa-napa. Jadi barangnya sudah kukeluarkan sebagian, barang-barang yang lain belum. Kita susun dulu satu persatu. Ini kita geser dulu karena mau mengeluarkan steleng lagi aku. Ada steleng panjangku di situ. Dan barang-barangku yang sebagian lagi juga mau dikeluarkan nih stelengnya. Nampak kan sama kalian kan? Ini steleng ini jualanku suping-suping aksesoris ya berhias supaya nampak cantik. Pengganti emas karena nggak semuanya orang bisa beli emas kan. Lagian pun cantik-cantik ya modelku. Inilah pertama kali jualanku dulu, tapi tetap masih kujual ya untuk sebagai penyambungnya aja. Ibaratnya kalau ada yang mau beli jilbab sambil berhias dia suping, ya tinggal beli ini aja suping-suping ini. Dan juga ada bros yang kayak mana selera kalian. Ya lihat-lihat aja lah mana tahu ada yang kecantol di pandangan matanya. Jadi aku menyusun barangku ini. Oh ya, udah tertata dengan rapi. Tinggal beres-beres tipis-tipis. Oh ya belum kusapu lagi, kusapu dulu soalnya aku kan udah bisa sholat ini. Jadi aku sholatnya di sini nggak di masjid. Udah lama memang aku nggak sholat di masjid itu. Kalau yang zuhur asar kok pas di pasar. Kalau waktu itu rajin kali aku sholat di masjid. Tapi sekarang ya kapan teringat aja lah. Sesempatnya saja kok lagi sempat nanti ke masjid aku sholatnya. Kalau enggak ya di tempat jualan aja. Makanya aku harus bersih-bersihkan lantainya dulu. Kemarin kebetulan udah dipel. Ini lagi nggak mempel aku ya. Sudah selesai aku menyusun jualanku, tinggal menunggu pembeli. Semoga lancar rezeki kami. Rezeki barokah yang ditunggu-tunggu ya Allah. Lancarkan rezeki kami, banyak kali laku jualan kami ya Allah. Amin, 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 amin. Sekarang aku sudah tinggal duduk santai, tinggal menunggu pembeli yang datang. Oh ya aku jawablah dulu ya soal tadi judulnya ngonten sambil jualan. Gimana tidak ngonten sambil jualan ya Besti ya. Kalau pas lagi santai kayak gini, lagi belum datang pembeli, ya apalagi kerjaku kalau nggak ngonten. Kadang-kadang membalas komentar, kadang-kadang mengirimkan gambar sambil menunggu pembeli. Yang ngonten laku, kadang-kadang buat reel, kadang-kadang buat VOD, kadang-kadang ngirim cerita dan ngirim foto. Apalah yang bisa dikerjakan, yang penting sambil-sambil. Dan sekarang aku pun lagi mengvideokan
tokoku ini yang sudah tertata rapi barangnya kan, ku videokan lah seperti penampakan yang kalian lihat sekarang ini. Jadi sesudah ku videokan nanti ini bahan mentahannya kan, ku olah lah nanti tong dicapcut, ku potong lah nanti yang mana yang mau perlu dipotong, ku edit lah nanti, ku buat lah tong nanti animasinya dan efek suaranya supaya enak kalian mendengarkan aku berbicara ini dan menggambarkan situasi pasar kami ini. Jadi kalau mau datang kalian ke tokoku, lewat aja kalian itu dari tangga utamanya kan ada jual masker dekat-dekat situ kan, belakang plaza ada jualan masker dekat tangga besarnya. Nampak kalian lah itu tokoku, toko Daulay Hijab. Jadi kalau kalian mau belanja juga di tokoku gitu kan, biar jumpa kita kompor-kompor tipis-tipis kita tentang FB Pro inilah kita bahas nanti kan. Datanglah kalian sekalian. Wih, dah jadi sekalian promosi aku nggak apa-apa lah sambil-sambilan. Itulah kan kalau konten kreatornya, kalau seorang pedagang, semuanya lah situasi tentang pasar itu dikontenin. Lumayan lah kan. Jadi bahan rujukan supaya nggak itu aja kadang apa kita kan kadang-kadang maunya kehabisan ide kita kan, tapi kalau dari rumah kita jalan ke pasar gitu banyak yang kita lihat ada deh saja jadi bahan mentahan. Dan inilah hasil konten reelsku di hari ini. Selamat menikmati dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye bye.